Dalam penggeledahan di kantor sekretariat Ormas Terlarang tersebut ditemukan yang pertama adalah atribut Ormas terlarang yang sudah dilarang pemerintah, jadi beberapa atribut terlarang. Kemudian beberapa dokumen yang tentunya akan didalami oleh penyidik Densus 88. Kami masih belum bisa komentar lebih lanjut karena masih mengecek di rumahnya ini apa sih yang terjadi tadi, seperti apa prosedurnya seperti itu. Kemudian juga nanti kalau tuduhannya terkait terorisme menurut kami itu terlalu prematur dan kami menduga itu merupakan bentuk fitnah seperti itu. Penggeledahan sedang berlangsung. Sampai saya belum selesai. Sekali lagi tim lapor juga baru datang ini. Dan penelitian terhadap barang-barang yang diduga barang tadi ini ditetapkan Ada penghuni nggak Pak saat digeledah tadi? Tadi pada saat digeledah, kantor ini tidak beraktivitas. Namun untuk menjaga status quo kita terapkan secara formil langkah-langkah yang benar-benar kita harus ikuti. Kemudian kita bekerja sama dengan kepala lingkungan dan beberapa saksi. Kemudian kita syuting dari tim. Kemudian nanti sesuai dengan SOP yang ada kita lanjuti. Mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam Munarman ditangkap Densus 88 Anti Teror Polri. Munarman ditangkap di kediamannya sore ini pada hari Selasa 27 April 2021 pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Tim Densus 88 atau AT menangkap pengacara HRS Munarman SH di perumahan Modern Hills, Cinangka Pamulang, Tangerang Selatan. Ujar Kadif Humas Polri Jen Argo Yuwono melalui pesan singkat Selasa 27 April 2021. Munarman saat ini tengah ditemani pengacara Habib Rizik lainnya, Aziz Yanuar dan tim. Mereka masih berada di kediaman Munarman. Ya, nanti kita sampaikan lebih lanjut. Ya, masih belum dibawa, masih ada pihak polisi di sini. Kata pengacara Habib Rizik, Aziz Yanuar saat diminta konfirmasi soal penangkapan Munarman Selasa 27 April 2021. Munarman ditangkap sore ini, belum ada penjelasan soal kasusnya. Rumah Munarman digeledah polisi. Hingga berita ini diturunkan, petugas masih di kediaman Munarman. Berdasarkan keterangan polisi, Munarman diduga menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme, bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme, dan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme. Namun, Munarman beberapa kali dikaitkan dalam penangkapan sejumlah teroris, namun Munarman sudah pernah membantah tuduhan itu. Dia menyatakan bahwa dirinya tidak terkait dengan hal tersebut. Rumah Munarman juga dikabarkan telah digeledah polisi. Adapun Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadan menyebutkan penangkapan Munarman dilakukan karena diduga terkait dengan 3 peristiwa bayat yang terjadi sebelumnya. Pembayatan itu disebut terjadi di 3 kota. Jadi penangkapan terkait dengan kasus bayat di UIN Jakarta, kemudian juga kasus bayat di Makassar, dan mengikuti bayat di Medan. Jadi ada 3 hal tersebut, kata Ramadan pada wartawan dikutip dari tayangan Kompas TV Selasa 27 April 2021. Selanjutnya, Munarman akan dibawa ke Polda Metro Jaya menyusul penangkapan di rumahnya Pamulang, Tangerang Selatan. Tim Densus 88 juga melakukan penggeledahan di sekitar markas FPI Petamburan, Jakarta. Kepolisian Republik Indonesia pada hari ini Selasa 27 April 2021 menangkap mantan Sekretaris Umum FPI Munarman di Pamulang, Tangerang Selatan. Kepada bagian penerangan, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadan menegaskan, polisi hanya melakukan penangkapan terhadap Munarman. Informasi yang kita terima hari ini yang ditangkap hanya Munarman, kata Ramadan dalam tayangan Kompas TV Selasa. Ia menjelaskan, penangkapan terhadap Munarman dilakukan lebih kurang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saat ini tim Detasemen Khusus 88 juga tengah melakukan penggeledahan di sekitar markas FPI Petamburan, Jakarta Pusat. Penangkapannya dilakukan kurang lebih pukul 15, saat ini sedang dilakukan penggeledahan di Petamburan. Begitulah ungkapnya. Lebih lanjut, Ramadan membeberkan bahwa Munarman akan digeledah ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan. Adapun penangkapan yang dilakukan terhadap Munarman terkait dugaan keterlibatan kasus bayat di UIN Jakarta, Makassar, dan Medan. Jadi ada 3 hal tersebut. Nanti rekan-rekan media lebih detailnya bisa bertanya ke Kabid Humas Polda Metro Jaya. Begitulah jelasnya.
Berdasarkan keterangan polisi, Munarman diduga menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme, bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme, dan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme. Munarman bukan kali ini saja dikaitkan dengan penangkapan sejumlah teroris, kendati demikian Munarman sudah sempat membantah bahwa dirinya terkait dengan hal tersebut. Menyebut kasus ini bisa berkembang luas. Bukan tidak mungkin, kasus yang sekarang tampak perseorangan bisa menyeret organisasi FPI. Rizik akan mendapati situasi lebih berat lagi, kata Ferdinand. Sebelumnya Densus 88 menangkap ex-petinggi FPI Munarman di kawasan Pamalung, Tangerang Selatan, Selasa 27 April. Iya, benar ditangkap, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada wartawan hari ini. Munarman saat ini digiring ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Adapun Densus 88 masih melakukan penggeledahan di sekitar Petamburan. Mantan petinggi Ormas Front Pembela Islam atau FPI, Munarman tiba di Polda Metro Jaya usai ditangkap Densus 88 anti teror di rumahnya, kawasan Pondok Cabe Pamulang, Tangerang Selatan, Selasa 27 April 2021 sore. Kabag Penum Div Humas Polri Kombes Ahmad Ramadan mengatakan Munarman akan diperiksa terkait penangkapan dan ditemukan sejumlah serbuk dan cairan yang merupakan komponen bahan peledak. Saudara M akan diperiksa dan apa yang ditemukan hasil penggeledahan tadi akan dilakukan penelitian dan pemeriksaan oleh Puslap 4, ujar Ramadan di Polda Metro Jaya pada Selasa. Adapun Munarman tiba di Rutan Narkoba Polda Metro Jaya bersama dengan konferensi pers yang digelar sekitar pukul 19.50 waktu Indonesia bagian Barat. Berdasarkan pengamatan Kompas.com, Munarman tiba dengan pengawalan polisi yang ketat. Terlihat Munarman menggunakan baju koko berwarna putih dan sarung. Dia juga dikenakan penutup mata berwarna hitam dengan tangan diborgol. Tak banyak kata yang keluar dari mulut Munarman. Dia hanya diam saat digelandang menuju ruang tahanan. Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengungkapkan bahwa Munarman ditangkap pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dia menuturkan bahwa Munarman diduga terlibat dalam aksi pembaiatan di UIN Jakarta dan Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi juga melakukan penggeledahan di bekas kantor sekretariat FPI kawasan Petamburan, Jakarta Pusat pada hari yang sama. Adapun barang bukti yang didapat di sekretariat FPI itu yakni berupa botol-botol berisi serbuk jenis aseton dan cairan triaseton triperoksid atau TATP. Dalam penggeledahan itu juga ditemukan pertama, atribut ormas FPI akan didalami oleh Polri. Dan beberapa dokumen di bekas kantor FPI. Dalam penggeledahan di kantor ormas tersebut ditemukan atribut ormas terlarang, beberapa atribut, kemudian beberapa dokumen yang tentunya akan didalami oleh Densus, ujarnya. Sebelumnya Munarman diringkus Densus 88 anti teror Polri di perumahan Modern Hills, Cinangka, Pamulang, Tangerang Selatan sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ia sempat menolak ketika hendak ditangkap. Munarman terlihat mengenakan baju koko berwarna putih dan celana loreng. Ia menilai penangkapannya tak sesuai dengan hukum. Ini tidak sesuai dengan hukum, ini harusnya dan Sumatera Barat. Mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahian merespon soal alat bukti dari kepolisian terkait dengan penangkapan pentolan FPI Munarman. Ferdinand menyoroti soal 4 kaleng mencurigakan berisi bubuk putih. Mungkinkah ini triaseton triporexid atau TATP? Ujar Ferdinand, dikutip dari jnpi.co dari Twitternya pada Selasa 27 April. Ferdinand menyebut TATP merupakan bahan peledak jenis high explosive yang merupakan campuran hidrogen peroksida, aseton, dan asam. Menurutnya jika itu terbukti benar, kasusnya akan menjadi seru. Tapi kalau ternyata bubuk kue, ya senyum aja, kelakar Ferdinand.